بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. بسم الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
Hilmi. Yeah.
pakai soft lurus lawan Nabi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله
Hadirin kaum muslimin dan muslimah sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, mari sama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 29 November 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pengurus Masjid Jamilan Cengkareng Kota Suami mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini sebagai penceramah tunggal, yaitu guru kita bersama, itu Ustaz Haji Zulkarnain Junid, pimpinan pesantren Safinatus Salamah Belang Panjang, Kecamatan Muara II. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya dalam rangkaian peringatan Maulid tahun ini, pengurus Masjid Jamilan Cengkareng Kota Suami mengadakan pertama sekali, yaitu di pagi hari tadi sekitar pukul 4.30 WIB pelaksanaan haflah Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Rawatib Masjid Jamilan Cengkareng Kota Suami. Berikutnya sholat subuh secara berjamaah yang barusan kita laksanakan yang diimami oleh Tunku Ali Abda Al-Hafiz. Kemudian berikutnya hadirin yang berbahagia, sebelum kita persilakan guru kita memberikan tausiah atau mau'izah kepada kita bersama, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh para imam rawatib Masjid Jamilan Cengkareng Kota Suami. Dan kami mohon kepada para jamaah sekalian untuk berdiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
menambahkan kedekatan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan kembali kepada Allah, kita insyaAllah akan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut mari sama-sama kita dengarkan mungkin berbicara agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 29 November 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Tunku Haji Zulkarnain, pimpinan pesantren Sabiatus Salamah Langkanyang, Kecamatan Muara. Dan sekaligus nantinya ditutup dengan doa kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha fi kitabihil karim wa'lamu anna Allah wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan rahmat-Nya lah di subuh yang berbahagia ini kita berselawat, membesarkan, mentakzimkan, mentakrimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau itu adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Beliau adalah manusia yang tidak mau meninggalkan dunia ini. Ketika malaikat maut datang minta izin untuk mencabut nyawanya, beliau tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena beliau belum tahu bagaimana. Tanya malaikat maut, Muhammad, apakah kamu tetap hidup di dunia ini, diberikan pangkat Rasul, terus hari kiamat nanti diberikan surga? Rasul menjawab, umat dong kibat. Ketika itulah malaikat
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat tanya sama Allah, "Ya Allah, lu tanya Mbak Muhammad, puji dari nyawanya atau kiamat tetap di surga. Kenyan ya juga." Yang dijawab beliau adalah umat ibadi. Allah Subhanahu wa taala menjawab sama malaikat, "Tolong sampaikan sama dia bahwa sepertiga umatnya itu masuk surga." Malaikat sampaikan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kepada Allah Ta'ala sepertiga umat kata dalam surga." Terus kata Rasul, 2/3 lagi gimana? Umatnya pinyau. Lalu wala lalai. Kembali lagi kepada Allah, malaikat tanya lagi. Allah jawab lagi, "Kalau gitu sampaikan saja 2/3 umatnya dalam surga." Malaikat menjawab seperti itu, 2/3 umatmu ya Rasulullah, kata Allah Ta'ala masuk surga. Nabi masih tanya, "Sepertiga lagi?" Oh ya juga. Tanya ulang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Seluruh umatmu dalam surga." Ketika itu baru Nabi Muhammad jawab, "Kalau begitu, biarlah saya sekarang saja kembali kepada Allah dan saya tidak perlu hidup selamanya di dunia ini." Hadirin yang dirahmati Allah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawar udah di dunia ini. Dan urut akhirat tetap dalam surga. Anak keduka. Anak menyaudekan dunianya sabi-sabi terus dalam urut kiamat. Anak jelas tidak. Hari kiamat jelas dalam surga. Hidup di dunia ini selama-lamanya. Tapi Rasulullah SAW setelah tahu nasib umatnya di mana, pasti masuk surga, baru beliau minta dekat dengan Allah. Inilah yang kita berselawat orangnya subuh hari ini. Urang yang anak gede milih merupakan Allah, han gede milih dalam surga, yuk golong bertanya umat pat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari kubur sebagai manusia pertama dibuka kubur oleh Allah pada hari kiamat. Begitu nebedah dari kubur, Nabi nerahu muka karena apa ya muka. Jibril sudah siap dengan kendaraan yang disiapkan oleh Allah dari surga. Mikail sudah siap dengan pakaian sutranya, dan mimbar sudah siap untuk ditempatkan Rasulullah menuju ke surga. Nabi Muhammad bertanya, "Kuronya." Jibril menjawab, "Muhammad, hari ini kiamat sudah berdiri dan engkau sudah disiapkan kendaraan, pakaian sudah siap, mimbar sudah siap. Sekarang sama-sama kita menuju surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanya istri saya di mana. Beliau tidak tanya anak saya di mana. Tapi yang beliau tanya, umat saya di mana? Awaknya hoi kan? Pai. Udah jadi teman surga apa? Ini orangnya yang kita berselawat subuh ini. Beliau bangun dari kubur, kendrawa kegedanya nyolong giban, kendaraan lunho, tempat lunpat, rumah lung giban, anak lunho, kenyan yang katanya. Tapi yang katanya awaknya umat lun kiban, jadi tamu surga.
Rasulullah yang kita peringati subuh yang berbahagia ini. Ketika kita mau melewati titik siratal mustaqim, dalam riwayat diceritakan bahwa kita harus tunggu dulu di padang mahsyar, antri untuk dihisab amal. Ketika itu Allah menghisab amal kita hamba masing-masing. Dipanggil satu-satu, panggil. Yang cepat dipanggil orang yang namanya sama dengan para nabi-nabi. Adam elementu. Olehnya Nuh, Ibrahim, bin Ibrahim, Muhammad. Antri satu-satu, diperiksa amal satu-satu, diperiksa amal satu. Bahkan katanya sampai kita 3000 tahun harus menunggu di bawah teriknya matahari, di bawah telapak kaki kita, bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak putih. Bumi masing-masing yang tagilah roh kiamat kan tanah. Tapi ini pegang Allah dari perak putih. Mata roh menyata berjarah genang mata roh. Bayangkan, tidak ada manusia yang bisa selamat. Hana manusia yang hana gerak, kecuali orang-orang yang dinaungkan oleh Allah di bawah naungannya. Nah 7 buah golongan roh kiamat yang diperlindungi oleh Allah Ta'ala di bawah aras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu di tepi titik siratal mustaqim supaya cepat selesai, cepat lewat siratal mustaqim, cepat masuk surga. Rasulullah menyiapkan gayung-bayung ulamnya, haudun Nabi, kolam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita minum air itu, pada saat itu kita tidak akan haus selama-lamanya. Jamaah haji ketika dia berada di bawah pancuran emas di pinggir Ka'bah, selalu tahta arsyika wasqini min haudhi nabiyika. Sampai jamaah haji di bawah pancuran emas itu, waktu mustajabah doa, tempat mustajabah doa di pancuran emas. Udah doa ya Allah, naungkan saya tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arasmu, wasqini min haudhi nabiyika, berikan air untukku hari kiamat daripada kolam Rasulullah. Doa yang dibaca oleh kedanya diuk pancuran, inilah yang dimaksud untuk dapat air di hari kiamat. Maka domajib Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu hidup di dunia, wajib atasku memberi syafaat dan memberikan kepadanya khutbu min haudi, daripada kolamku. Semoga Allah Subhanahu wa taala ruh getanya kolam Nabi dengan tamu selawat Pak Subhanahu yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin, inilah sosok manusia yang kita peringati subuh yang berbahagia.
khuluqin azim. Punya engkau hai Muhammad la ala khuluqin azim, sungguh atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Nabi Muhammadnya punya akhlak yang agung. So pegah god akhlak Nabi Allah Taala yang mencipta beliau. So pegah Nabi god akai Allah yang pegah. Idanya hana urut pegah god akai. Bila Allah Taala sampai manusia dah hidup pegah tanya juga. Bila tetangga rumah dah hidup pun god akai tanya. Karap-karap gantau baju baru ikut tanya juga akai. Rawana memang anak negeri. Sayang dong ke rawana. Biar kita tanya orang partu ibe. Lo baju baru. Leunyan kai gembruk lah. Anak tu ikut bro akan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disaksikan oleh Allah wa innaka la ala khuluqin azim. Rasulullah bersabda adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajar sopan santunku adabani rabbi nupurno adab li Tuhan gelu fa ahsana ta'dibi. Allah memperbaguskan sopan santunku, adabku, akhlakku. Yang dipegah di Nabi dalam hadis. Yang kedua Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada bagi utusan Allah bagimu uswatun hasanah. Contoh, teladan, ikutan yang hasanah, yang bagus. Kesau dimangkana yarjullah, bagi orang yang berharap bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, yang mau senang Allah katsira, orang yang heboh kelompok manusia yang bisa mengambil contoh teladan Pak Nabi. Orang yang ingin bertemu Allah, orang yang ingin senang roh kiamat, orang yang selalu ingat kepada Allah, nyawa ke orang yang najok contoh, yang hana ingat ke Tuhan, yang hana rencana roh kiamat merupakan Allah, yang hana roh kiamat nyan berangkap puji tak pegang akai Nabi. Aida mau pada. Karena dia memang tidak kepingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kiban adab Nabi. Adab yang gekun adab, kiban adab. Yang dikatakan adab itu sesuatu yang melengket pada diri dia, itu adab namanya. Yang sangkut dengan orang lain, nah hubungan dengan orang lain yang ikut akhlak. Jadi adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaddut tarfi, nadaruhu syai'a, tidak tajam matanya. Mata Nabi hana tajam. Makna hana tajam, wategekalan sesuatu
Setelah dia melihat, langsung dia pejam. Hana gu pesedot, ko lagi katanya ko dah pesedot mata. Punya tajak rumong yang mulai bintiknya ruh baru dapat. Puai hata gonya, puai hata goje, putra mutang kodino, putra tide, jiam umere, nyabi rumong tarawih mata. Punya kalau mupat pintu dah pun kalau dah pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau melihat, setelah melihat tutup matanya. Boleh makna tutup inan nepit, boleh makna tutup netekui, boleh makna tutup paling di besalamu komben. Berarti Nabi dengan yang sesuatu klaim bagaimana? Makna menutup mata di situ boleh jadi dia setelah melihat dia tunduk, dia tidak pandang lama-lama. Ini adab dalam kehidupan manusia. Tidak bagus manusia itu matanya aduh kublo mata, tajak berjalan tak kublo mata, tajak lapat hai tak kublo mata. Rasulullah tidak pernah tajam matanya. Yang kedua, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan bersama teman, yuqaddimu ashabahu amama, dia mengutamakan teman-temannya jalan di depan. Kita jangan Rasulullah nah nak kebangun diri ke tok tidak. Tapi selalu mempersilakan sahabat-sahabat jalan di depan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabnya la yu'ibu ta'ama, hantom pernah gecela makanan. In a'jabahu akala, kalau merasa makanan itu ajib dia makan. Wa illam tu'jibhu taraka, kalau dia merasakan makanan itu tidak ajib dia tinggal. Hantom gejala makanan beda. Hanya menyataja baru mau go anak jibut timpan atau kayak jibut roti kunibis keramik jibut baju hai keramik di kereta roti keramik deh punya ibu. Tidak pernah Rasulullah melecehkan nikmat Allah walau hal yang sangat kecil. Nabi yang tidak pernah melecehkan nikmat Allah. Atrabiu sagai, tapi yang nikmat Rasulullah bersyukur kepada Allah. Ini adab. Rasulullah kalau makan tidak pernah makan dengan tangan kiri, tidak pernah minum dengan tangan kiri. Satu ketika melihat anak-anak ada hidangan di depan, apa kata Rasul? Ya gulam, hainya, ya bahasa katanya, ya gulam, hainya, kul biyaminik, wasamillah, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, wakul mimma yalik, baju atraya samping. Yang adab tidak baju jaraunun. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kulu biyasarih, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Yang semajuh nganjarawiyah, yang jib nganjarawiyah nyan putra iblisnya syaitan. Rasulullah tidak pernah makan dan tidak pernah minum dengan tangan kiri. Karena minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, ada kesan di sana melecehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hana kejadian ngawiyah geperayu nikmat Allah berkemuliaan ngawun kia.
Karena jarawannya untuk buat yang mulia. Hei go ngejarawanan, dunia ngejarawanan, jauh ngejarawanan, jauh ngejarawanan. Di samping rumah lunduan, nah orang makan kopi. Nah tidak orang tiap orang kena aja kopi, kopi. Saya kapal tu orang kan roh kopi. Padahal dia kerja kopi baik. Coba tu bilion baik itu. Jangan video menjerau. Karena orang kan kerja. Tinggal lagi yang lain. Coba ya. Jangan kerja menjerau. Lusa lagi yang lain. Coba ya. Jadi bahasa orang di urang megak kopinya. Dia ke buah kopi-kopi dengan gak gemeh. Terus kena kepeduk dengan jarawis. Huk kepeduk. Kekun le orang yang jadi. Lu pun jadi ke pita pri bakal. Ubayu. Bek ngau ia lah buat dia ke kau. Betul dia urang megak kopi. Baru 3 aku tes ngau ia rona. Kamu bulian kan dia pengen ngau ia ke lu. Ke bah kopi-kopi nan bengeh ke. Tahu banyak orang jadi. Dia kurang ajar 1 bulan sudah untuk orang lain. Sekali kurang ajar untuk dia, tidak terima. Nganggap jiat ngawi, pada terus ada kau nyangka hanya bertiga hanya. Kenapa? Karena dia akhlak syaitan dia pakai. Syaitan itu sombong. Punya kegau pergi, jurus sebut pelaku. Ki ke pelaku jin juga. Itu orang pelaku syaitan. Nanti orang pelaku syaitan. Ini pesetres ni. Ini pesetres. Tapi biar dikubur biar ada perang. Syaitan dia kata Rasulullah, bertaubatlah kamu kepada Allah sampai syaitan itu stres. Tanya dia taubat kepada Allah Ta'ala li Rasulullah. Sampai iblis begitu mana? Berstres. Iban jarak. Setiap kali berdosa, cepat kamu bertaubat. Boom, dalam dosa. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampun dosa. Ikut lebih. Kajian, kang yang tu takat belum. Kampun dasar, kapreh tu. 5 menit lagi ditakat lagi. Pedua alam dasar lagi. Iwil orang lain, belum lagi tanya alam dasar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, karuh belum lagu. Pampun ya Allah. Ikhlibli. Ya kalau kaya ampun, pampun. Kang yang 5 minit itu aku tak kalah. Pokoknya iblis tidak pernah berhenti dia. Ketika kita mengucap astagfirullah, iblis dipikir yunya bolong. Jih bertetap dalam dosa. Walau tengah beramal. Tak berquran, tak semayang berjamaah, tak meratib, tak berselawat. Ikhlibli budaya bertinggai semayang handingai. Bancara aku gege lampu nyung ke Gunung Subuh kabeda sih. Oleh kabeda tak semayang kit sunat subuh bele. Oleh nyan kazikir kit. Ku dengon haidam dengon tu. Ku pelaku macam ku pelaku. Han dengon mantang citka. Beribadah kepada Allah. Okey. Isah bapaknya. Memang uronyo gah yang mantap ibadah. Tetangga ini terawat. Ingatlah di dalamnya. Yang 4 rumah habis ni bersikit, hai dia bersikit. Ilo koi pai mengedongnya ho pula. Hei kami beli kau pemain. Biasa sering kita seperti itu.
Sering. Bahkan kita ngomong sama teman kita, uji lah, hidup kira pun yang baik, ngomong yang bilang dia ya, kita nyoy baik, kita nyen lo dah apa mana? Hidup kira orang kemenan rawai, yang dua yang baik, jalain mendung hana baik, yang to masjid hana bere, yang na Honda hana bere, yang na moto hana bere, yang bere cidua ngangger dangen ke jauh masjid, dia pura berpegang, tanya. Tajam tinggi padahal kat Tuhan di urang yang naon dah muda dah hai jauh tinggi iklebi betul yang gegah yang betul gaya ni habis ibadah semayang habis ibadah pada jam ujung merasa diri paling beribadah kepada Allah. Hati-hati iklebi ya bere pala semayang kabe wing long dengan mengapa jalong dengan mengapa upamih lah kata Rasulullah bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala astaghfirullah astagfirullah akhirnya iblis stres memang tigamnya betul setiap kali mudasyat setiap kali astagfirullah hai dah fikir lagi nak tajan pada jauh lain nyan lagi nyan dia pegang iblis berstres bicemaro tidak putus-putus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pagi ini, beliau tidak pernah menjual matanya melihat sesuatu lama-lama. Yang kedua, beliau minum dengan tangan kanan. Baik dah jadi dan yang menjarau dia. Baik dapat jauh menjarau. Garpu memang nak, tapi garpunya kedua maju untuk kena minum ketika makan. Dia tidak pernah minum, dia pernah makan dengan tangan kiri. Kalau masih dia minum dengan tangan kiri, kalau masih dia makan dengan tangan kiri, berarti dia tidak punya adab dengan Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Kan nganggap hana adab, nganso hana adab, nganpo syariat dengan Allah. Bahkan tegaga nganggap dah hana adab. Ikeduan kata dia ngawian kan malaya. Mertua kedua katanya orang raya bersama-sama. Katanya ngeliyah tuan apa katanya? Kiban sinya irmo. Sehat awak-awaknya mandu. Sehat ayah. Berak ngawian pam dia dapat dua. Apakah dia punya adab? Tidak. Dengan mertua saja tidak sopan, apalagi dengan orang lain. Dengan Allah saja tidak sopan, apalagi dengan manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya adab yang bagus. Yang kedua, apa dong tapi yo? Pola pat. Apa dong? Apa dong? Apa dong? Apa lah? Itu rencana apa tu guru yang lebih banyak sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memberitahu kepada kita bahwa contoh yang paling god, idola yang paling pas ke orang yang ingin bertemu Allah, Nabi Muhammad. Nah, rencana merupa huruf kiamat Allah rencana ipan Nabi kangnya. Nampak rencana huruf kiamat bersenang rencana ipan Nabi Muhammad kangnya ipan. Kah memang orang yang ingat ke Allah tapi nyo ipan Nabi kakalan ipan. Beka kalau lain. Beka jakalan pimpinan dunia nyo kiban, urang nyo kiban behe, urang nyo kiban carang, urang nyo kiban baik fikir kerajaan. Mesti ro beka fikir. Tapi kau Muhammad kiban yang kelaganya mereka. Seperti ini seolah-olah Allah katakan.
Ada dua kemuliaan Rasulullah. Pertama, tidak bisa kita contoh. Hai, Cik Hana cerita kemuliaan keturunan Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang biasa ada kan Abdul Muttalib kan Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 20 sandra kakek Rasulullah wajib dapurno kanu tu. Ditanya dikaji ada. Ya kan? Tanya dikaji ada apa? Kesawa yang wajib dapurno kanu tu. Kucuco tu. Nabi Muhammad nyansau. Muhammad itu siapa? Lahirnya di mana? Hijrahnya ke mana? Wafatnya di mana? Wajib purnakan. Wajib. Menyahan depatih nuwa rumah nucok kitab Irsyadul Ibad. Hinan ketuli wa'lam. Awwalu ma yajibu alal abai ayyu'allima li waladihim bi anna nabiyya bu'isa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Pun tak wajib, nomor pun wajib. You golong dapurno lain-lain. Pertama, wajib atas orang tua, bapaknya, ibunya, ayyu'allima auladahu, bahwa mengajarkan anak-anak mereka bi anna nabiyya bu'isa bi Makkah. Nabi itu lahir di Makkah. Bu'isa wajib ada katanya ursi. Yo golom dapurno lain kan tu dak pegah bani. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai Adnan nyan lahir di Mekah. Itanya yang tahu teman Muhammadnya. Oh, nyan baru dah pegang. Muhammad nyan yang pertama surga katanya, yang pelewat katanya buat titi. Yang kedua ijaz ruban dia ada cing amal ketika amal kita nyawa ansip. Yang bi payung nguro kiamat. Jangan dah pegang. Baik sampai waktu raya ani katanya tak tahu dia siapa Muhammad itu. Dengar-dengar sallallahu ala Muhammad. Kita yang lihat so bang Muhammad puto kai ke mutanya wan. Balung na jalan lindo baru yang iya na kapan sih baca kau yang pegang apa tu bohan gerak haus juga walau subuh lalai orangnya. Jadi nalindo baru di kampung Lut ketika nikah ditanya sama kawaket di kawaket pi lutan biasa tanya sona Nabi kena tanya malindo baru namun dia kembayah lindo bayar dah baru dia sona Nabi Muhammad tu puan
Abdullah Pak Lahir mu bingung dia anak Pak Lahir nya itu biar baca-baca di kawakan biala aiman nabi nya. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Bismillah. Peganglah kitab menyata ia tiada dong yang dia met inang lagi tujuan belum yang pokoknya yang perlu tujuannya apa yang dia udah ya yang jadi pegang habis peganglah kitab apabila tajib ia giyo dua tapi menyahan dia tajib sudah dua kapayah ada yang giyo met inang lagi kebuah yang kata pegah moleh luka dia menyena lu ceramah lu Rusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, karena hanya itu tempat lahir Nabi, akhirnya Bapak kawakan ke perabahai Nabi hanya ke depan lahir pun di Arab, pun di Turki, pun di Mesir, pun di Iran, pun di Irak, pun di Amerika, pun di Perancis. Perancis mana Jawa tenak Nabi. Sampai gue juga no, mu Jakarta, mu Medan, di Kuala Timpang, di Langta, ke Pedro cucut, mu Jagire. Karena terakhir di Jagire, iji hanya itu oleh, itu Jagire tak. Begitu bodoh terhadap Rasul memberi syafaat untuknya. Maka bayangkan dek wate je mekawin hana mupat lahir Nabi nyantek dia mekawin puya kai purno purmo wate purmo je muhid kibai purno cara musuci dari head wate purmo je muhid kena abih leho semayang leho golong kiban cara iso cok solusi atau baru kena limang minit kai damang duhur goleh semayang permoy teteh kahit hana jelas semayang li karena kahit ida yang balakau napa ya aku semayang lo kamen napa ya kata kamen jawaban yang bodoh terhadap istrinya di permoy fikir lakoi malim pah anak semayang dia mendalek lakoi. Apa yang akan diajarkan untuk anaknya setelah anaknya lahir tahun depan? Pokok-pokok syariat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama wajib kita ajar untuk anak cucu kita. Kedua, anak kah karaya, kah ke taman SD, kah ke 12 tahun. Dua, Nabi gedanyau, Nabi akhir zaman, Nabi gedanyau yang beri syafaat ke gedanyau, Nabi gedanyau yang kupayung gedanyau ro kiamat, Nabi gedanyau yang bi kulam ia kulam ke gedanyau, Nabi gedanyau yang pelepah tanyau bak titi, namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, nama ayahnya ini, nama ibunya ini, namanya kakeknya ini. Hafalnya hafai singa menyajikan hafai lumlo sipatu yang galakah menyajikan hafai lumlo bertangan yang galakah nyo lagi nyo tanggung jagukan konco anu jame babaleruan apa anu lebuan ku hetai berfikir stres daripada di rumah bah badrodi ayo bikin game tiap malam ayo nasi ngamai
Kayak jadi pulang ke Dengku. Yang gelung yang bro-bro. Yang ke tengok, yang bro-bro ke Dengku. Antum ketiga pi yang ke drone Dengku, yang bro pulang ke Dengku. Kai tu mana nak pegang balung lung yang pun di keron. Yang yang carang yang pulang ke drone Dengku. Yang ke mana? Yang ke lung Dengku. Yang bro pulang ke drone. Dewa rumah jika ada doa semayang hai tem dia dong bibit tengkukah bangai anak je ke semua anak ke puan anak ke kelopri tulau yang bangai dengku anak ke bangai antam gaku purna ke drawat tak purna anak ke drawat Fatihah tak purna ke drawat kata purna ke dengku kena alhamdulillah agak kun si krek-krek dah purna tajwid Fatihah watai semayang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin fahala purna Fatihah boom 100% ke kedai menyatayo purno aranyan bak gure bak tengku di balai Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin 100% fahla Fatihah ke dengku lu ya tak podak manik mantap pala melimang dah maka paling kurang dapurno kana de suratul Fatihah si uro 17 rakaat semayang 17 ke baca Fatihah pegang semayang sunat semayang perle si uro 17 rakaat semayang 17 ke baca Fatihah 17 ke Fatihahnya fahala yang dibaca lagi kegetanya wayah mati itu pernah 17 ke fala Fatihah dari saw anak yang kedua nah 5 minit bro 17 ke fala Fatihah dari saw anak yang kedua nah 5 minit dia bro kaya damang dari saw dari anak yang kedua nah anak kurang kali 7 pada mana kurang kali 7 17 kali kurang pada nyamnya kurang punya 12 ni ada mamnya 2 ni ada maka sampai mana 2 bo nyak le fala yo bangai ni sampai pungut lego ni cukup 2 saja tak ke pegang le apa pun 2 dah tasik ilmu haib kili tak ke 2 dah tak ke kan tidak narkoba, tidak angin bundu, riba. Agen tabe tabo, agen bundu tabo, punai di mana dia? Dak mana ane musiblah draw, kakak agen bundu tiro, agen narkoba tiro, na dengku tiro. Yo daya tabo, tamang polisi tabo, tamang tentara tabo. Jid ke menteri tukang jarum-jarum gom tabok itu kalau banyak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang kita contoh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nobel ini beda tijum tu kena traffic dia ilung dia tu berabah dah itu ni duk anda boleh apa Rasulullah akhlak beliau sabar yang penting apa itu sabar habsun nafsi ala ta'atillahi ta'ala menyandra jiwa atas taat kepada Allah hatta la tufariquha dia tidak pernah meninggalkan taat yang sabar dia ada taat
Apapun cerita, apapun sibuk, apapun di atas mematuhi perintah Allah, tetap dia jalankan. Sabar. Wa an maksiatillahi ta'ala, sabar daripada maksiat kepada Allah. Diajak ligo nyona proyek bulan-bulan. Nah pengkai hai membacut kenapa dong perle pengkai 1,2 miliar proyek. Ya. Gimana cara mangko pimpro bayar detail 15%. Nya. Pimpro 15%. Lain ke yang di atasnya lo 2%. 18. Lain itu tajuk ke awak intan itu 5% ke 22%. Pan untung teman. Hai untung ke bak proyek itu. Ni you lawa satu-satu, tak lawa satu-satu. Sabah sak semen, sabah motoran tu. Satu-satu je. Dia dah mubut ni dia. Dia dah mubut. Yang kenang masyarakat, yang kenang rakyat. Pimpro senyum-senyum. Dia ada pimpro lebih dalam senyum. Tanya kontraktor, senyum sih. Yang dun masyarakat. Satu-satu. Sabok sak semen, sabok motor. Ana. Seperti ini sabarkah kita? Hai, dah sabar. Demi motornya lagi. Suruh tupur, madang Avanta bro. Pajan dah demi kata Fortune ikelingan. Nampaknya. Bukan ke rumah. Katanya rumah ada kiban namanya, pada menang-menangnya payah terlawak semen sasa gimana cara? Ikut di rumah nuraba lagi bajanjil dah. Tidak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dia daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah zuhud. Beliau kenyang satu hari, lapar satu hari. Kenyang satu hari, lapar satu hari. Kekele Jibril Muhammad nya perlenya kerikil tanah Mekah nya akan jirkemu gebi kegata di Allah. Kejawab Nabi, ya Jibril ni pegah wa Allah. Ilung perle dia surah rawa surah. Bagaimana? Ketika lung bersyukur kepada Allah. Ketika dia bersabar di atas dia. Kedua-duanya mendapat pahala buat saya. Musibah sabar, nikmat bersyukur, dua-dua dapat pahala. Surah pahala sabar, surah pahala syukur, surah pahala sabar, surah pahala syukur. Nyai lo yang boleh. Seperti ini hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, duduk puhai itu sabar. Padahal dengar ada bergambar sabar. Tapi hai sabar. Iban dan contoh Nabi Muhammad. Yang baru tes, ya. Baru tes bagaimana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas paan. Yang tadi dalam tinggi. Nah tanya fala, nah tanya nikah berapa anak? Nah kan? Nawaitu li'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi. Ulun nikah dalam masjidnya selama nalul dalam masjid karena Allah Taala. Setiap menit yang tadi ini fala belum fala tadi. Ada je kata pempot di belah belia ceramah. Mangap putu me fala terus ini. Pegah dari Rasulullah orang mukmin dalam masjid yang bersih lagi engkau lang iya. Engkau ada tapi lang iya naik lagi ada biar. Hana. Lagi nyan ke orang mukmin dalam masjid nambah mat terbiat hana.
Urung munafik dalam masjid lagi cicim dan jidra. Bruh. Ada yang pungkut cicim. Yo gawat. Nyo nayan gelah ya ilmu dia berceramah. Jadi sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta sama Allah 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Sebagai penutup, saya ceritakan bagaimana Rasulullah lapar. 1 hari beliau datang ke rumah Fatimah. Dia ketuk pintu, Fatimah buka pintu. Rasul bertanya, "Fatimah, nak makanan?" "Ya Rasulullah, abi long fikir tanya begitu ni ketuk pintu rahab hati-hati." Bahkan Hasan Husain kedua orang aneh baju. Rupanya drone ya Rasulullah ni ada yang nama makanan. Hasan Husain 2 orang aneh baju bu ya Rasulullah. Tujuh nang. Apa jawab Rasulullah? "Fatimah, Hasan Husain baru 2 orang. Ilung urang beut orangnya." Berah bersilah baca Nabi. Terlihatlah batu-batu yang sudah terikat pada perut Rasulullah. Lapar beliau. Menan ya Fatimah, bah kehlun Ya'wid, bah pinggiran kota Madinah. Kadang merumpuh urang upah berangkap ponte. Sayang Hasan Husain kedua orang kan ada baju cucu Nabi kedua orang kan apa baju makanan. Kemudian Rasulullah memutarlah dia di pinggir kota Madinah. Tahu-tahu ada seorang dia melihat sedang menimba air di sumur, memberi air untanya. Kalau li Rasulullah di kejauhan na urang tengah cirungi je. Kepasau lilam kirbah gelam malam. Jak le untai je. Ciro gejak Rasulullah kena. Genging urang tengah cirungi. Gekeli Rasulullah. Ai pelan. Misalnya orang tung upah cung iya jin so lun okey menyajir sabok timah badung di bingkoh dijawab le baduinya 1 timba 3 biji kurma sabok timah ne cung iya upah ji le kurma get ke Nabi. Akhirnya Rasulullah jauh timah geciromai. Bram ke bakal sabok timah. Gekun bak Arabinya. Kahli long cirong sabok. Dah kurmal ini. Dia. Baju lale. Jauh lale kurma. Baju. Lihat ke baju lale gecirong lo. 1 2 3 4 5 6 7 bak yang ke-8 bak ke-tarik tuk utuh kalau dimang bom lamun Nabi gedeng bak bineh imam bak bineh gekeun hai Arabi tima ka putuh kibat Arabi ini marah dia karena aneh Rasulullah. Ikut Arabinya. Memang kerja tidak becus. Kerja asal-asalan. Mukul dua mendaga pukul. Ijak pam di dampak dia. Rasulullah ngekut 7 buah timah kalau jeruk. Kabi laju ke rumah kena 20 sana. Kami apa cucu aku dia. Cepat. Ijo baga-baga aja. 20 nyahinan teman jujur awak Arab. Ji walaupun bengeh upah kau aneh itu. Beda ngakai dia. Saya ka bengeh dia utuh tak nak engkau ada tapi juga. Nyakai dia wan. Yang pegang nyanti uroi dia yang siji tapi utuh urut pemiliknya. Rasulullah dipegang, kami di rumah kan, cucu lu kan,
Ibilion 20 sana. Legal 20 sana. Gecak kurma tujuh ni. Gihoi Arabi kan? Dah buat binamat. Nabi keculuk jaro laman dengan mukjizatnya mengambil timba kembali. Nyo pakai kat kedua kata lewa lu bau. Cucau dia. Bagah-bagah Rasulullah. Lepas Rasulullah gua midang. Nah, kamu tibah dah besar dia tanya. Lu tampaknya tahu. Nah, tak pun saya. Di dalam punya Muhammad. Nyo kabeh. Pasti, hana mungkin ulai. Hana mungkin dia ijok di malam malu. Pasti sayanyonya Rasulullah Muhammad. Ya Allah, celaka aku. Ya Allah, aku celaka. Sudah menampar Rasulmu. Akhirnya dia mengambil parang. Dia potonglah tangannya. Nyanban menyesal jih roh ditampa Nabi. Rasulullah gol ju pro ke rumah tok pintu Fatimah gehoi teh Hasan Husain jak kenana gepeduk dalam selemung gebluk kurma kesulianlah sini ke Hasan dan Husain. Perut Rasulullah mendemikan batin karena beliau hanya baru 3 kurma dapat. Tengah-tengah kesulian putra kurma bak tubuh Mbak Hasan dan Husain. Si Arabi yang kapansan bak tengok padang pasir lewat si raurang ikalan kapal lewatnya pasti kena rampok jaro-jaro kaputuk le ia beda sadar pakon lung karuk lung tanpa Muhammad temannya jaro lung kok celaka jaro lung kok oh ma kemana budak berangkat cok jaro bui kenderaan leurunya ada budak bablung juga di Madinah. Roh masjid Madinah sedang berada di masjid. Salman Al-Farisi sedang berada dalam masjid. Ditanya oleh orang, "Ya Salman, mana Muhammad? Muhammad mana?" Ahli Salman, "Muhammad rumah siapa? Rumah Fatimah." Bunuh gak pegang kena jabar rumah Fatimah, kejap Hasan Husain. Sudah sampai ke sana Rasulullah sedang menyuap kurma dalam mulut cucunya. Muhammad, ini kalian jarolong Muhammad, ini kalian jarolong Muhammad, ini kalian jarolong Muhammad. Nabi kepada pakar. Yang ni jarolong pakar. Lungkah, kepudakah? Lung dapat rohan mana? Masya Allah. Kata palung kok bisa kayak kau jaro. Celaka alun. Nepuma alun. Kuyak kena. Mana tanganmu yang sudah putus? Ijo, nyu jaro lu. Rasulullah dipegang kembali. Gugusu oleh Rasulullah. Dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan itu bersambung kembali dan pulih seperti semula. Mukjizat Nabi ada 2 di sini. Pertama, mukjizat Rasulullah ketika gejau timah dalam mon yang luh dan hana payah renang. Dan kedua, mukjizat Rasulullah tersambung jaro Arabi kembali karena ipok Nabi. Tapi yang perlu kita nyocok di sini orang. Rasulullah seorang kekasih Allah, Rasulullah seorang pemimpin umat, Rasulullah pemberi syafaat segala manusia, Rasulullah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama. Tapi Rasulullah tidak pernah kenyang sepanjang masa. Rasulullah 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Sampai Aisyah mengatakan, saya tidak pernah hidup bersama Rasulullah yang tiap hari perut kami terisi makanan sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sederhananya kehidupan Rasulullah di dalam dunia ini. Orang yang kepingin bertemu Allah, orang yang kepingin senang hari kiamat, orang yang selalu menyebut Allah, ikuti kehidupan Rasulullah yang tidak pernah kenyang sepanjang masa dalam hidup dunia.
dunia ini. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi contoh bagi kita, bagaimana sabar Nabi dalam hidup di dunia ini. Sabar di atas taat, sabar daripada maksiat, dan sabar di atas qada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan inayah-Nya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم وعافنا من كل بلاء يا عظيم وعافنا من كل بلاء يا عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم.